Oke, selamat datang di channel Ayo Pintar. Kali ini kita akan membahas 3 butir soal IPA setara KSN ya. Buat adik-adik SMP yang akan mengikuti KSN bidang studi IPA, Science, silakan dicoba dulu soal-soalnya. Silakan di pause dulu dan di screen soalnya. Nah ini satu, kemudian ini dua, ya sudah di screenshot ya. Yang ini tiga. Oke, tiga saja dulu hari ini. Baik, adik-adik kita bahas ya. Satu, produksi zat makanan pada tumbuhan terjadi melalui peristiwa fotosintesis. Peran beberapa bagian tumbuhan dalam fotosintesis dan pengangkutan zat makanan diberikan sebagai berikut. Satu, daun menangkap gas karbon dioksida dari udara. Air diserap oleh bulu-bulu akar di dalam tanah. Silem mengangkut air dari akar ke daun. Floem mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis. 5. Reaksi fotosintesis memerlukan gas oksigen dan cahaya matahari. Di antara pernyataan di atas yang berhubungan dengan osmosis dan pernyataan yang kurang tepat adalah, jadi yang berhubungan dengan osmosis dan pernyataan yang kurang tepat berturut-turut adalah. Oke, kalau adik-adik sudah menyimak tayangan video sebelumnya, IPA bagian 1, udah saya bahas sedikit tentang fotosintesis ini ya. Daun menangkap gas karbon dioksida dari udara. Ini betul, daun masuk ke CO2 atau karbon dioksida masuk ke daun melalui stomata. Ya, untuk selanjutnya bereaksi dengan air dengan bantuan matahari jadilah fotosintesis. Air tadi diserap oleh bulu-bulu akar dalam tanah. Ya, saya sudah menjelaskan air masuk dalam bulu-bulu akar melalui proses yang disebut osmosis. Ya, dari bulu-bulu akar, kortek, endodermis sampai silem. Ya. Lalu silem mengangkut air dari akar ke daun. Ini betul karena ada gejala kapilaritas, ada tekanan hidrostatik dari bawah ya, ada daya isap daun juga. 4. Floem mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis. Betul, karbohidrat yang dihasilkan di fotosintesis diedarkan dari daun ke seluruh tubuh tanaman sampai ke akar dengan proses intravaskuler floem. Dan 5. Reaksi fotosintesis memerlukan oksigen. Oh, salah. Ini salahnya di sini ya. Bukan memerlukan oksigen malah, tapi menghasilkan oksigen. Dan memang kalau cahaya matahari diperlukan. Jadi nomor 5 yang keliru ini, yang salah. Sedangkan tadi yang osmosis yang ini ya, nomor 2. Jadi jawabannya 2 dan 5. Ya, karena yang diminta mana yang berhubungan dengan osmosis, nomor 2, dan yang salah atau kurang tepat, nomor 5. Baik, kita sudah bisa menjawab nomor 1 dengan jawaban C ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Seekor rusa ditolong oleh warga untuk keluar dari perut ular piton yang baru saja mati. Ular itu mati karena bagian tubuhnya robek karena tertembus oleh tanduk rusa yang ditelannya. Untunglah kejadian itu diketahui oleh warga sekitar dan rusa dapat diselamatkan dalam keadaan hidup. Berdasarkan teori adaptasi dalam keseimbangan ekosistem, maka pada peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa A. Ular piton tidak berbisa, sehingga rusa yang ditelannya masih hidup. B. Ular piton dan rusa menggunakan kemampuan adaptasi untuk kelangsungan hidupnya. C. Tanduk rusa cukup tajam sehingga dapat menyebabkan perut ular piton robek. D. Warga sekitar menjadi tauladan yang baik karena membantu rusa yang terperangkap di perut ular piton. Wah, luar biasa soalnya ya. Oke, bagaimana menurut adik-adik semuanya? Mana jawabannya nih? Ini kan pertanyaannya berdasarkan teori adaptasi ya. Adaptasi makhluk hidup itu untuk survive, dia dalam mencari makanan atau self defense ya, untuk menjaga diri dari ancaman makhluk yang lain ya. Lingkungan juga, suhu udara dan sebagainya, itu yang disebut adaptasi. Termasuk ular piton punya kemampuan menelan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya sendiri
lalu ada rusa yang memiliki tanduk yang tajam, itu sudah given ya, sudah betul-betul kemampuan adaptasi mereka masing-masing gitu ya untuk bertahan hidup. Jadi udah jelas ini. Yang lainnya ini kayaknya rada miring-miring gitu ya ininya kalimatnya. Yang bagus itu yang B ya. Oke, jadi ular piton dan rusa sama-sama menggunakan kemampuan adaptasi untuk kelangsungan hidupnya, adik-adik. Itu jawabannya ya. Nah, kalau ini warga sekitar menjadi tauladan, insya Allah kita juga tauladan ya. Kalau ketemu yang begitu kita juga akan bantu ya. Baik, nomor 3 ini soal fisika. Transformator step down digunakan untuk mengubah tegangan sumber 300 volt menjadi 60 volt. Ternyata pada saat digunakan, transformator tersebut melepaskan energi dalam bentuk panas sebesar 90 joule per second atau 90 watt ini ya. Jika kuat arus primernya 0,5 ampere, maka kuat arus yang mengalir pada kumparan sekunder berapa ampere? Jadi gini adik-adik, ini yang kita bicarakan ini adalah transformator tidak ideal ya, karena melepaskan energi panas. Jadi kalau kita punya transformator atau apa adaptor gitu ya, pas kita pakai panas itu berarti ya jelek gitu. Maksudnya tidak ideal. Kalau ideal kan energi yang masuk 100 dari listrik kemudian masuk ke baterai kita juga sebanding gitu ya dengan fungsinya step down ini. Oke, kalau yang dimaksud transformator ideal itu adalah daya dari kumparan primer itu sama dengan daya dari kumparan sekunder. Nah, kalau ini yang ideal ya. Kalau tidak ideal, daya yang keluar yang hilang. Yang hilang sebagai bentuk panas ya. Yang hilang sebagai bentuk panas. Ya. Oke. Apa-apa di sini aja ya. Jawabannya di sini aja kita bahas. Baik. Kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Jadi ada daya yang hilang. Nah, primer apa rumusnya? V, daya itu kan V dikali I ya. V primer dikali I primer sama dengan V sekunder dikali I sekunder ditambah P yang hilang tadi. P yang hilang. Oke, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Kita punya angka apa ini? Punya apa ini? Tegangan sumber, berarti tegangan primer 300 volt ya. 300 di sini. 300 dikali arus primer ada di sini 0,5 ini. Arus primer 0,5 lalu sama dengan V sekunder 60 ini ya. 60 V sekunder apa tadi? V sekunder 60 I sekunder ditanyakan adik-adik ya. Ditanyakan. Ditambah P yang hilang 90 joule per second itu 90 watt ya. 90. Nah, tinggal dihitung saja. 300 dikali 0,5 150 sama dengan 60 IS ditambah 90. 90 pindah ruas ke kiri berarti 150 dikurangi 90 sama dengan 60 I sekunder. Jadi 60 sama dengan 60 I sekunder. Berarti kalau begitu I sekunder ternyata adalah 1 ampere. Baik, itu jawabannya adik-adik ya. 1 ampere. Ingat-ingat caranya seperti ini. Kadang memang untuk transformator yang paling sering ditanyakan ada hubungannya dengan efisiensi sih ya, karena memang
seringkali dimunculkan transformator tidak ideal. Oke, demikian dulu pembahasan kita. Jadi tadi sebentar, jawabannya apa tadi? Belum dibuletin ya. 1 ampere. Oke. Sip. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan IPA berikutnya. Selamat belajar dan salam Ayo Pintar.